Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta dengan NIM 0518111378. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2, analisis dan visualisasi data. Di sini ya pertama install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Jadi karena untuk aplikasi yang saya belum saya install, jadi hanya akan saya lakukan instalasinya dengan perintah ini. Ini saya coba baik, ini untuk 4 instalasi sudah berhasil. Saya bukan load paket menggunakan fungsi library. Jadi ini langsung saja saya copy, kemudian saya ini library GPL nya langsung, kemudian kita buka lagi. Jadi sebelum melakukan jawab soal selanjutnya, di ketiga data ini kita lakukan panggilan data. Sebelumnya kita lihat dulu untuk datanya. Saya menyimpan data pendapatan CSV-nya ini pada tugas 2 analisis visual data. Kemudian kita klik properties untuk mengetahui lokasinya ada di mana. Untuk lokasi saya copy. Kita lakukan panggilan data. CSV. Kita copy tadi yang dari lokasi yang sudah kita copy tadi. Kita lihat karena di sini untuk garis miringnya seperti ini, jadi kita ganti menjadi garis miringnya seperti ini semua. Kemudian kita tambahkan untuk nama data, saya copy, kemudian lakukan retribusi. Lalu kita tambahkan, kemudian kita lihat untuk data yang sudah kita panggil. Kita coba. Coba kita panggil. Baik, ini untuk datanya ada 498, 498. Baik, untuk soal gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Langsung kita coba saja untuk membuat. Baik, ini sudah. Langsung saja kita. Baik, untuk hasil histogram kebahagiaan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan pembacaan soal A yang jelaskan interpretasi histogram tersebut. Jadi, untuk interpretasinya, histogram tersebut menunjukkan distribusi tingkat kebahagiaan responden dengan bentuk terlihat mendekati distribusi normal atau lonjong, karena frekuensi paling tinggi berada di bagian tengah dan menurun di kedua sisinya. Jadi, untuk distribusinya normal. Kemudian, sebagian besar data berada pada tingkat kebahagiaan sekitar 2-5. Dan frekuensi tertinggi berada pada nilai antara 3 ke 4. Jadi sini paling tinggi adalah 4. Kemudian kebahagiaan sedang hingga cukup tinggi karena menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kebahagiaan pada kategori sedang hingga tinggi, sedangkan pola penyebarannya yang relatif normal. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal ke B. Di soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hitungan linear. Kemudian interpretasikan hasil grafik tersebut. Langsung saja kita buat untuk perintahnya.
Baik, di sini sudah muncul untuk hasil hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Untuk judulnya, plotnya, ini saya buat scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian untuk X-nya saya beri nama pendapatan, dan ini untuk Y-nya saya beri nama kebahagiaan. Kemudian untuk warnanya light green, saya menggunakan light green. Untuk besar titik-titiknya saya beri 18. Ini saya coba tambahkan untuk menambahkan garis. Baik, ini sudah tampak. Untuk garisnya saya buat warna hitam, untuk lembingnya ini saya buat yang kedua, jadi agak tebal. Dari hasil ini kita dapat interpretasi grafik scatter hubungan pendapatan dan kebahagiaan menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kebahagiaan, di mana pada titik-titik grafik membentuk pola cenderung dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan akan cenderung meningkat. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Langsung saja. Baik, di sini untuk hasilnya sudah tampak, yaitu untuk R square-nya sekitar 0,7447, kemudian di sini dapat untuk minimal residualnya min 2,62292, kemudian untuk remediannya 0,3729 dan maksimalnya 23,8002. Kemudian untuk nilai F statistiknya sekitar 1451 dan p-value-nya yaitu 2,2 ini 16. Jadi hasil regresi terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Kemudian kita lanjut saja ke soal berikutnya. Untuk D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskenastisitas, interpretasikan hasil plotnya. Baik, sini langsung saja. Baik, dari hasil yang kita dapat untuk grafik tersebut, interpretasinya yaitu dari grafik residual versus fight dengan scale location, untuk titik-titiknya menyebar secara rajat seperti garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu. Untuk mode regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, dan sama untuk scale location juga seperti itu. Jadi dapat disimpulkan untuk residual menyebar secara acak. Kemudian untuk grafik gigi menunjukkan residual cukup mengikuti garis diagonal sehingga residualnya mendekati distribusi normal. Dan untuk yang residual versus preference ini tidak menunjukkan adanya outlier, jadi pengaruh ekstrim yang sangat kuat. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal terakhir yang kelima, di sini visualisasi hasil regresi menggunakan grafik angka berikut. Yang pertama kita data poin pada grafik 10, kemudian kita tambahkan garis linear pada tanda sudah dibuat dan tambah bersama garis linear, kemudian kita data yang sesuai untuk semua x-nya. Langsung saja kita buat untuk penulisan.
Di sini untuk soal E, di sini untuk perintahnya gunakan untuk perintah E data points pada grafik. Di sini sudah muncul untuk data grafiknya. Saya menggunakan warna merah ini temannya. Kemudian untuk selanjutnya tambahkan garis regresi pada data yang sudah diplot. Di sini sudah menambah garis regresinya yang sudah diplotkan menggunakan ini. Kemudian setelah itu tambahkan sama untuk garis linier. Untuk garis linier yaitu Y sama dengan 0,29 plus 0,12x. Saya menggunakan ekor pasta. Kemudian setelah itu yang terakhir beri judul dan label sesuai pada sumbu X dan Y. Untuk pada sumbu X dan Y di sini saya menambahkan pendapatan dan kebahagiaan. Baik, sekian untuk presentasi tugas 2 yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.